Coba diterjemahkan seumpama dengan zahir, Allah turun ke langit dunia. Nah kan gawat gitu. Langsung kok diterjemah Allah yang turun, wal'iyadzubillah. Padahal ada hadis yang begitu serupa makna dengan hadis itu, yang sama ada dalam riwayat lain yang diterangkan bahwa yang turun itu malaikat yang diperintah Allah untuk memberi pengumuman. Nah kalau ada hadis yang lebih rinci, mana yang didahulukan, hadis umum atau hadis yang rinci? Yang rinci lebih didahulukan. Maka menerangkan tentang hadis tadi bahwa yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan pengumuman itu adalah para malaikat. Nah kenapa dulu ulama salaf jarang mentakwil? Bukan tak ada, jarang. Karena kita tahu dulu memang Islam itu tersebarnya itu di sekitar negeri Arab. Orang-orang yang membaca Quran, baca hadis faham dengan bahasa Arab, jadi nggak perlu diterangkan. Aidun, yadun itu nggak perlu diterjemah karena orang-orangnya orang Arab, paham bahasa Arab. Nah setelah Islam itu tersebar ke seluruh dunia termasuk ke negeri kita Indonesia, maka orang-orangnya tak paham bahasa Arab, lidahnya bukan Arab, bukan bahasa ibu mereka nih bahasa Arab, sehingga kalau diterjemahkan, terjemah itu termasuk salah satu takwil. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis kepada kami Hannad. Qala akbarona Abul Ahwas. Hannad mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Abul Ahwas. Anil A'mash daripada Al-A'mash. An Ibrahim anil Aswad daripada Ibrahim daripada Al-Aswad ibni Yazid. An Aisyah radhiyallahu taala anha daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau telah mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli, beliau salat minal laili pada malam hari, tis'a raka'atin, 9 rakaat. Qala, Imam Tirmidzi mengatakan fil bab, dalam bab ini an Abi Hurairah juga ada hadis yang serupa diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, wa Zaid bin Khalid dan sahabat Zaid bin Khalid, wal Fadl ibn Abbas dan sahabat Fadl ibn Abbas. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, Abu Isa, hadithu Aisyah, hadisnya Sayyidah Aisyah, hadithun hasanun gharib min hadzal wajhi, adalah hadis hasan dan juga gharib dari jalur ini. Warwahu, dan juga telah meriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri anil A'mash, daripada A'mash, nahwa hadza, serupa dengan hadis ini. Qala haddatsana bidzalika Mahmud ibnu Ghailan, berkata Imam Tirmidzi telah menceritakan hadis itu kepada aku Mahmud ibnu Ghailan. Qala akbarona Yahya ibnu Adam, Mahmud ibnu Ghailan mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Yahya ibnu Adam an Sufyan anil A'mash, daripada Sufyan daripada Al-A'mash. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi, wa aktsaru ma ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, paling banyaknya solat yang diriwayatkan daripada Nabi fi sholatil lail, mengenai solat malam, thalatha asyrata rakaatan, adalah 13 rakaat, ma'al witri, disertai dengan witir. Wa aqallu ma wusifa min sholatihi, adapun yang paling sedikit yang disifati daripada solatnya Nabi minal laili, pada malam hari, tis'u rakaatin, adalah 9 rakaat, bal sab'u rakaatin, bahkan juga ada riwayat yang menerangkan 7 rakaat. Nah, di sini bab pelengkap dari bab sebelumnya, menerangkan tentang sifat sholat Nabi pada malam hari. Hadis yang di bab sebelum ini, termasuk juga bab sebelumnya lagi, diterangkan bahwa Sayyidah Aisyah pernah ditanya bagaimana sholat Nabi di bulan Ramadan. Jadi pertanyaannya memang yang ditanyakan pada waktu itu kepada Sayyidah Aisyah, Nabi sholat Ramadannya bagaimana? Nah ternyata jawaban dari Sayyidah Aisyah umum. Beliau tidak menjawab hanya Ramadan, tapi beliau jawab, tidaklah Nabi sholat malam di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan itu tidak lebih daripada 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir. Jadi tidaklah lebih daripada 11 rakaat.
kata Sayyidah Aisyah. Nah, hadis ini apakah bisa diarahkan pada taraweh? Bisa, tapi bukan khusus taraweh. Sehingga dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi sendiri memposisikan hadis ini beliau letakkan dalam sholat malam. Jadi Imam Tirmidzi meletakkan hadis ini dalam sholat malam. Dan pernyataan Sayyidah Aisyah yang menerangkan Nabi tak pernah lebih dari 11, nah ternyata di hadis setelahnya juga sama sahihnya diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sholat malam 13 rakaat. Nah, baru hadis yang barusan kita dengar, Nabi sholat malam 9 rakaat. Jadi tak lebih dan tidak kurang dari 11, juga banyak riwayat yang menerangkan seperti itu. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi menerangkan paling banyak menurut beliau riwayat yang menerangkan tentang sifat sholat Nabi malam hari dari segi rakaat itu yang paling banyak adalah 13 rakaat. Nah, adapun hadis yang 9 rakaat yang barusan kita dengar sudah diberi isyarat oleh Imam Tirmidzi bahwa ada riwayat serupa yang diterangkan diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Hurairah, kemudian sahabat Zaid bin Khalid, Fadl Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat lainnya. Dalam beberapa riwayat hadis ini lebih diterangkan detail mengenai sholat 9 rakaat itu, bagaimana cara Nabi mengerjakannya. Maka dalam riwayat lain itu diterangkan wa yusolli tis'a raka'atin la yajlisu fiha illa fi tsaminah. Nabi sholat 9 rakaat, tidaklah beliau duduk, maknanya duduk tasyahud, illa fi tsaminah, kecuali di rakaat ke-8. Jadi 9 rakaat itu dalam beberapa riwayat dipertegas cara mengerjakannya itu hanya dengan 2 kali tasyahud. Jadi tasyahud pertamanya di rakaat ke-8, kemudian setelah itu salam, baru kemudian tasyahud setelahnya 1 rakaat di rakaat ke-9. Jadi ini mungkin kita hampir, mungkin kebanyakan kita belum pernah buat seperti ini. Kalaupun kita buat sholat 8 rakaat itu kan biasanya dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, 8 rakaat berarti biasanya dibuat 4 rakaat 4 kali salam. Nah, sedangkan dalam beberapa riwayat ini Nabi membuatnya 8 rakaat itu 1 salam. Tasyahudnya cuma di tasyahud awalnya di rakaat ke-8, kemudian tasyahud akhirnya di rakaat ke-9. Untuk selain sholat taraweh, termasuk juga sholat witir, karena sholat malam itu hadis-hadis sholat malam itu identiknya diarahkan ke sholat witir. Tata cara sholat witir itu bisa seseorang, misalkan kalau mengerjakan witir lebih dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, maka dia bisa membuatnya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau dia buat tasyahud awalnya itu di rakaat 1 rakaat sebelum rakaat terakhir. Contoh tadi kalau buatnya 9 rakaat, 1 rakaat sebelum rakaat terakhir itu dijadikan tasyahud awal, rakaat ke-8. Tasyahud awalnya di rakaat ke-8, tasyahud akhirnya di rakaat ke-9. Nah, kalau dia pisah, boleh dia gabungkan 9 rakaat dengan 1 salam, boleh juga. Jadi makna dipisah itu di rakaat ke-8 salam, selepas itu 1 rakaat terakhir dipisah, salam lagi, itu boleh. Atau betul-betul disambung, 1 salam 9 rakaat, atau 7 rakaat, atau 5 rakaat, atau 11 rakaat. Nah, ini cara-cara ini semua diperbolehkan. Nah, yang nggak bisa itu mengenai taraweh. Kalau taraweh itu mesti setiap 2 rakaat salam.
Kalau lebih daripada itu kok 4 rakaat salam, sholat tarawehnya tidak sah menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena memang taraweh itu dari dulu cara pembuatannya itu dari zaman Nabi memang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah kalau selain taraweh bisa, bahkan jangankan 4 rakaat, tadi 7 langsung 1 salam pun boleh, 9 1 salam pun boleh, 8 rakaat 1 salam pun diperbolehkan. Ya, jadi ini sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling banyak kata Imam Tirmidzi itu diriwayatkan daripada Nabi sholat malam itu paling sering 13 rakaat. Babu idza nama an sholatihi bil laili shalla bin nahar. Bab tentang seseorang kalau tertidur malam hari, lupa atau ada uzur sehingga tidak sempat sholat malam, maka dia ganti sholat itu siang hari. Nah ini judul bab menerangkan tentang anjuran kalau kita sudah terbiasa tahajud, sholat malam, kok ketiduran atau terlupa, maka dianjurkan untuk mengqadha, menggantinya di siang hari sebelum zuhur. Jadi selesaikan sebelum zuhur, karena ada hadis siapa yang punya hutang atau tanggungan-tanggungan amal malam hari karena ada uzur, ketiduran ataupun sakit, kemudian dia ganti, dia kerjakan sholat itu besoknya, dia selesaikan semuanya sebelum zuhur, maka dia akan dihitung seolah-olah mengerjakan amal itu di malam hari. Nah dari hadis ini juga jadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi mengajarkan amal-amal apapun sebenarnya yang sudah kita istiqomahkan, kalau terlewatkan itu jangan kita biasakan untuk dilewati, tapi diganti amal itu di esok harinya, supaya kebiasaan-kebiasaan kebaikan yang sudah kita jaga itu tetap istiqomah berlanjut. Nah kalau orangnya nggak istiqomah ya tentu nggak bisa. Ini amal yang sudah rutin, amal yang sudah punya jadwalnya dia rutinkan, kemudian terlewati sunnah untuk diqadha. Nah kalau tak pernah sholat tahajud bagaimana mau diqadha? Jadi kalau sudah terbiasa kemudian tertinggal mungkin karena ketiduran dan lain sebagainya, disunnahkan untuk menggantinya di esok hari sebelum masuk waktu sholat zuhur. Wabi qala haddatsana Qutaibah qala akbarana Abu Awana an Qatadah an Zurara ibni Aufa an Sa'd ibn Hisham an Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, kata Sayyidah Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli minal lail, Nabi kalau tidak bisa sholat malam hari, mana aku min dzalika an-naum, yang mencegah beliau daripada tidak bisa sholat tadi mungkin karena ketiduran, karena tidur, au ghalabatu ainahu, atau ketiduran, sholat maka Nabi akan sholat minan nahari, siang hari, thintai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Jadi Nabi kalau ketiduran maka besok beliau sholat siang hari 12 rakaat. Nah kita berapapun yang istiqomah dibuat malam hari, ya ganti siang hari, diganti siang hari sehingga amal-amal kebaikan itu tidak terlewati begitu saja, sehingga kita bisa menghargai amal. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih, berkata Imam Tirmidzi hadis ini hadis hasan sahih. Qala Abu Isa wa Sa'd bin Hisham wa Ibnu Amir al-Ansari wa Hisham ibnu Amir wa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Abbas wa Ibnu Abdul Azim al-Ambari qala akbarana Attab ibn al-Muthanna an Bahs bin Hakim, daripada Bahas bin Hakim qol, Bahas bin Hakim mengatakan, kana Zurara ibnu Aufa qadil Basrah, ada seorang ulama besar tabi'in namanya Zurarah bin Aufa qadil Basrah, beliau adalah seorang qadi di kota Basrah, Irak. Fakana ya ummu Bani Kusyair, beliau mengimami kabilah Bani Kusyair.
Faqara yauman fi sholati subhi, beliau membaca di satu hari pada sholat subuh ayat fa idza nuqira fin nakur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Fa idza nuqira fin nakur, ketika telah ditiupkan sangkakala, fadzalika maka yang demikian itu, yauma idzin pada hari itu, yaumun asir adalah hari yang sangat sulit. Kharra maka beliau pun terjatuh mayitan dalam kondisi meninggal dunia. Wa kuntu, sedangkan aku, kata Zurarah, kata Bahas bin Hakim, aku fiman pertama lahu ila dari, adalah termasuk orang yang menggotong beliau ke rumahnya. Nah ini hadis, beliau menceritakan sifat sholatnya ulama salaf terdahulu. Itu banyak yang sholat tahajud, sholat malam hari, itu kadang tak sedikit dari kalangan mereka, karena begitu lembutnya hatinya, begitu tingginya iman mereka, begitu cintanya pada Allah, begitu rindunya dengan akhirat. Itu banyak yang Allah berikan contoh, di antara mereka baca Quran, melewati ayat hari kiamat, betul-betul meninggal dunia. Jadi contohnya tadi beliau kasih satu hadis, satu orang tabi'in, Zurarah bin Aufa, ketika melewati ayat fa idza nuqira fin nakur fadzalika yauma idzi yaumun asir, ini cerita tentang ditiupkannya sangkakala, itu hari yang sangat sulit. Tiba-tiba beliau pun terjatuh, tertelungkup, sudah meninggal dunia. Nah rawi yang menceritakan, ini bukan cerita, bukan dongeng, kata beliau, saya termasuk orang yang menggotongnya pulang ke rumah. Dalam riwayat lain ada beberapa kisah, diantaranya para ulama yang mereka wa kadzalika waqa ali aqrin annahuma tulisima ibadu ayatil Quran fa fi qiyamil lail wa shalla Khalid rahimahullah. Ada satu orang tabi'in namanya Khalid, beliau sholat kemudian membaca ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Nah ayat ini beliau ulang-ulang, jadi mengulang-ulang satu ayat boleh. Nah beliau ulang-ulang ayat itu, karena diulang-ulang begitu banyaknya, tiba-tiba di sudut masjid itu ada satu suara yang memberitahu, wahai Khalid, sampai berapa kali lagi engkau akan mengulang ayat itu? Engkau telah menyebabkan falakot kotal tabiha arba'atu nafar minal jin, 4 jin sudah meninggal mendengarkan ayat engkau itu kamu ulang-ulang. Jadi yang diperintah ibadah kan bukan cuma kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jin manusia ini dituntut untuk ibadah taat pada Allah. Nah, cuma memang alam kita beda, tapi namanya jin bisa nengok kita, bisa dengar kita yang tak bisa melihat dan mendengarkan mereka. Nah Khalid, beliau jadi imam sholat, itu ngulang-ulang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, karena diulang-ulang, tahu-tahu ada suara, mau diulang berapa kali? Sudah 4 jin meninggal, mau ditambah lagi. Nah akhirnya beliau pun menyelesaikan sholatnya. Wa sami'a akhar qari'an yaqra'u, ada juga beberapa riwayat yang menerangkan satu orang sholat membaca waruddu ilallahi maulahumul haqq, mereka pun dikembalikan kepada Allah Tuhan mereka, kita akan dikembalikan semua pada Allah, mempertanggungjawabkan apapun yang kita buat. Fasaraka wa taraba hatta mata, dan beliau pun setelah membaca ayat ini tiba-tiba berteriak langsung meninggal dunia. Ini kisah-kisah seperti ini banyak. Ada juga satu orang ulama membaca ayat ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah famata li'anna, tiba-tiba beliau pun langsung meninggal dunia. Ada satu ulama besar, Fudail bin Iyad, yang sering kita dengar, ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Beliau pernah ditanya ketika anaknya meninggal dunia, ditanya, apa penyebab anak engkau meninggal dunia? Maka Fudail pun mengatakan, bata yatlul Quran fi mihrabihi fa asbaha mayyitan, malam tadi dia membaca Quran di mihrabnya, besok pagi dia meninggal.
Lah ini apakah karena sholat terus meninggal? Apakah karena Quran? Enggak. Ini beberapa orang yang Allah jadikan memang terlalu cinta pada Allah, terlalu cinta, rindu dengan kampung akhirat. Nah kalau kita ini ya bisa melihat, membandingkan, ternyata memang banyak di kalangan umat Islam, wali-wali Allah, orang-orang soleh itu memang imannya terlalu jauh dibandingkan kita. Ini karena namanya syauk, rindu pada Allah. Ini sifat sholatnya Nabi. Paling tidak kita mungkin nggak sampai seperti ini, tapi paling tidak kita juga melihat, mempelajari sholat malamnya mereka, para nabi, para rasul, tabi'in, ulama salaf. Itu sholat malam itu betul-betul mereka jadikan munajat, ngobrol dengan Allah. Mereka rasakan dan mereka resapi di malam hari betul-betul waktu paling indah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu maja'a fi nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin. Hadis yang menerangkan tentang turunnya Rabb tabaraka wa ta'ala ke langit dunia setiap malam. Nah ini hadis termasuk hadis mutasyabihat, hadis yang tak boleh difahami secara zahir. Wa bi qala haddatsana Qutaibah qala akhbarana Ya'qub ibnu Abdurrahman al-Iskandarani an Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi telah bersabda, yang zilullah tabaraka wa taala, telah turun utusan Allah. Ini saya akan terangkan kenapa di takwil di sini turun malaikat utusan Allah. Nanti kita akan terangkan, karena hadis ini bukan satu, maka perlu ditakwilkan dengan hadis lainnya. Turun malaikat utusan Allah ila sama'id dunya, ke langit dunia. Karena kalau tidak ditakwilkan ke arah itu, maka akan menyebabkan orang itu menjadi mujassimah. Coba diterjemahkan seumpama dengan zahir, Allah turun ke langit dunia. Nah kan gawat gitu. Walaupun nggak perlu diterangkan, otak manusia akan langsung jadi rusak. Lah itu kan Anda aja yang mau mikirkan. Lah Anda dikasih otak kan memang untuk mikir. Coba kalau dibaca kayak gitu, apa nggak mikir orang? Maka di sini ditakwilkan. Apakah ulama asal takwil? Tidak. Takwil itu nggak boleh asal-asalan. Bapak Ibu, ini hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Nasai, hadisnya tegas diterangkan, innallaha yumhilu hatta yamdi syatrul lailil awal thumma ya'muru munadiyan yunadi yaqul, di malam hari sampai melewati separuh bahagian yang pertama itu Allah utus, thumma ya'muru munadiyan yunadi, Allah kirim malaikat yang memberi pengumuman. Nah jadi dalam riwayat Nasai dipertegas, itu yang diutus tuh malaikat. Namanya hadis itu kan kadang ringkas. Kadang kita pun kalau ngobrol cerita sama orang tuh kan ada masa kita sedang ngobrol tuh meringkas cerita. Nah di sini juga yang disuruh turun itu Allah beri perintah malaikat untuk memberi pengumuman. Yakul, malaikat tadi memberi pengumuman. Nah jadi ini bukan takwil asal. Sebaik-baik tafsir dalam hadis adalah mentafsirkan satu hadis dengan hadis lainnya. Nah jadi jangan mentang-mentang tahu satu hadis terus langsung bulat-bulat memahami hadis itu. Enggak. Hadis ini ditafsiri oleh hadis lain, yang dimaksud yang turun adalah malaikat. Nah, itu memang Allah kok yang turun. Itu jadi mujassimah. Karena ada hadis lain, kenapa tidak ditafsirkan dengan hadis yang lain? Maka malaikat itu memberikan pengumuman. Fayaqul anal malik mangdalladzi, aku ada pengumuman utusan dari Allah. Allah katakan, aku adalah raja malik. Man, siapa dzalladzi yad'uni, siapa yang mau berdoa pada aku. Jadi ini terjadi di setiap malam. Hadis ini menerangkan di sepertiga bahagian awal. Hadis lain menerangkan malam sepertiga bahagian akhir.
Siapa yang mau berdoa kepada aku fa'astajibu lahu, maka aku akan kabulkan. Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta akan aku berikan. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang mohon istighfar akan aku ampuni. Fala yazalu kadzalika hatta yati al-fajru, tidak henti-hentinya seperti itu sampai terbitnya fajar. Qala wa fil bab an Ali ibn Abi Thalib wa Abi Sa'id wa Rifa'ah al-Juhani wa Jubair ibn Mut'im wa ibn Mas'ud wa Abi Darda wa Utsman ibn Abil As. Qala Abu Isa hadits Abi Hurairah haditsun hasanun sahih wa qad ruwiya hadzal hadits min aujuhin katsira an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthil lailil akhir wa as-sahur riwayat. Adapun dalam riwayat lain, ini ditulis oleh Imam Tirmidzi, kalau hadis tadi turunnya malaikat tadi di sepertiga malam pertama. Nah, hadis lain di sepertiga malam terakhir. Yang mana yang benar? Tergantung kondisi. Ya memang dalam beberapa keadaan di sebahagian awal malam, yang bahagian awal. Hadis lain malam bahagian akhir. Bahkan para ulama mengatakan ini ada 6 riwayat paling tidak. Ada yang di bahagian pertengahan malam. Jadi maknanya memang sepanjang malam itu waktu-waktu mustajab. Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa utusan Allah tadi, malaikat tadi memberikan pengumuman itu setiap malam. Jadi setiap malam itu waktu mustajab. Malam itu waktu yang jauh-jauh lebih utama dibandingkan siang hari untuk ibadah. Maka mesti kita luangkan waktu untuk malam hari sekemampuan kita. Tidak mampu mungkin sesempurna yang dibuat Nabi, paling tidak jangan tinggalkan malam hari sholat tahajud walaupun 2 rakaat tambah witir. Istiqomah setiap hari walaupun bilangan rakaat yang paling sedikit. Nah, ini hadis-hadis yang seperti tadi, ini pun juga perlu kita perhatikan, tak boleh membaca, memahami sesuai dengan zahirnya, sehingga metodenya ulama-ulama khalaf itu mentakwilkan ayat-ayat Quran yang mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabih supaya umat ini tidak menjadi salah dalam memahami. Nah, kenapa dulu ulama salaf jarang mentakwil? Bukan tak ada, jarang. Karena kita tahu dulu memang Islam itu tersebarnya itu di sekitar negeri Arab. Orang-orang yang membaca Quran, baca hadis, faham dengan bahasa Arab. Jadi nggak perlu diterangkan. Aidun, yadun itu nggak perlu diterjemah. Karena orang-orangnya orang Arab, paham bahasa Arab. Nah, setelah Islam itu tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke negeri kita, Indonesia, maka orang-orangnya tak paham bahasa Arab. Lidahnya bukan Arab, bukan bahasa ibu mereka, ini bahasa Arab. Sehingga kalau diterjemahkan, terjemah itu termasuk salah satu takwil. Jadi kalau ada orang ngaku nggak boleh takwil, lah Anda menerjemahkan itu takwil. Berarti Anda mengambil salah satu makna, itu takwil. Jadi kalau sudah mentakwil, menterjemah itu takwil. Anda sudah memutuskan salah satu makna yang dipastikan. Nah, sekarang mengatakan mengingkari Allah punya tangan, dalam Quran ada kok lafaz tangan? Mana ada di Quran lafaz tangan? Yang ada tuh dalam Al-Quran tuh lafaz yadun, aidi, yadun, aidi. Entah maknanya tangan atau bukan, wallahu alam. Kalau Anda katakan tangan, itu bahasa Anda, itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Quran. Nah, sekarang yang mutuskan itu artinya Anda, itu namanya takwil Anda. Jadi melarang orang takwil, terbukti mereka sendiri terjerumus kepada takwil. Bahkan yang lebih bahayanya terjerumus kepada tajsim, menjasadkan, menjisimkan Allah. Nah, apalagi hadis yang seperti tadi, langsung kok diterjemah Allah yang turun, wal'iyadzubillah. Padahal ada hadis yang begitu serupa makna dengan hadis itu, yang sama ada dalam riwayat lain yang diterangkan bahwa yang turun itu malaikat yang diperintah Allah untuk memberi pengumuman. Nah, kalau ada hadis yang lebih rinci, mana yang didahulukan, hadis umum atau hadis yang rinci? Yang rinci lebih didahulukan. Maka menerangkan tentang hadis tadi bahwa yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan pengumuman itu adalah para malaikat. Ini hadirin beberapa hadis lanjutan dari kitab Sunan At-Tirmidzi yang bisa kita baca di pagi hari ini.
Semoga dari hadis-hadis yang kita baca bisa kita ambil faedah dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ya, saya kira cukup. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.